Iya, nggih Pak Khairul juga nggih. Nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai pagi ini dengan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Ibu Suhartati, walaupun beliau di tengah-tengah kesibukan menerima tugas-tugas, tetapi beliau nanti akan bergabung dengan kita. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu para partisipan yang ikut bergabung di sini, guru-guru SMK negeri dan swasta se-Jawa Timur. Mari kita bersama-sama pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, karena kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan, kenikmatan yang luar biasa ini. Ya, yang luar biasa ini sehingga kita dapat bertemu, saya bertemu dengan sekian 130 guru SMK negeri swasta se-Jawa Timur. Nah, ini luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini adalah hari yang keempat kegiatan sosialisasi KKG dan sekaligus coaching klinis pendaftarannya. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kalau yang hari ketiga kemarin banyak sekali pertanyaan tentang KKSI, kami sampaikan bahwa KKSI akan nanti ada penjelasan khusus tersendiri hari ini pada pukul 15. Khusus KKSI, Camp Kreatif Siswa se-Indonesia. Kalau hari ini adalah Camp Kreatif Guru SMK SMK seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu nanti kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan khusus untuk KKSI maupun nanti sore pukul 15. Kalau sekarang khusus tentang KKGS, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, materi kali ini pagi ini adalah tentang game development serta Internet of Things, IT. Nah, materi ini sangat menarik. Kemudian nanti pada pukul 10, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, akan bergabung beliau Pak Gatot HP, Koordinator Siamio, kemudian juga Bapak Bahrun, Direktur Vokasi Kemendikbud, akan bergabung bersama kita nanti pada pukul 9.30, sekitar 9.30. Kemudian Ibu Suhartati nanti bergabung juga bersama kita. Alhamdulillah ini karena memang Jawa Timur mendapatkan suatu apresiasi yang luar biasa. Pendaftar sudah paling banyak seluruh Indonesia. Ya, ini kita pertahankan. Harapan dari Bapak Kepala Dinas Jawa Timur adalah pendaftar terbanyak, juara terbanyak, semua akan kita diraih oleh Jawa Timur. Baik, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu sekalian, susunan acara pada pagi ini adalah pertama pembukaan, yang kedua langsung materi. Nanti yang pertama akan disampaikan dari SMK Swasta Krian Sidoarjo, kemudian sesi yang kedua akan disampaikan oleh SMK Negeri Purwaasri Kabupaten Kediri, kemudian dilanjutkan tanya jawab dan penutup. Baik, kita mulai pembukaan kali ini bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa agar kegiatan siang ini, pagi ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya langsung materi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Nuhadi bersama tim dan Pak Khairul juga. Monggo kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dia atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya salam sehat selalu.
Yang terhormat Bu Suhartati sebagai GTK Jawa Timur, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan untuk kami mensosialisasikan program KKGS yang kami ampu, gitu ya. Kemudian juga yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang hadir, sudah 140 audiens yang hadir di sosialisasi ini. Baik, saya mulai saja. Kami dari SMK Krian 1 akan mempresentasikan, mempromosikan kegiatan KKGS, Kamp Kreatif Guru SMK Indonesia. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang bidang game development. Nanti Pak Khoirul akan menyampaikan bidang IoT atau Internet of Things. Bapak Ibu, dengar suara saya ya Bapak Ibu? Dengar Pak. Oh, jelas ya? Dengar tapi menggema Pak. Menggema. Dengar. Feedback. Dengar tapi menggema. Gitu kan. Mantul. Ya. Baik, Bu Dia, mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen. Monggo, silakan Pak Nuhadi. Kenapa? Bapak bisa langsung. Oh iya. Ya, siap. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Izin untuk share screen Bapak Ibu. Ini bidang yang kami ampu. Nuhadi sudah. Baik, sudah kelihatan ya Bapak Ibu untuk screen yang saya share ya. Ya Pak. Ya, baik. Personalnya ya Pak. Sudah lihat Pak. Game development kami fokuskan di dalam pengembangan berbasis mobile. Jadi khusus untuk mobile, khususnya di Android nantinya. Kemudian ini ada tayangan video promosi kami. Buka laptop deh. Saya pakai jenengan duwe program Itu tadi video promosi kami. Mungkin dari Bapak Ibu juga sudah melihat beberapa kali kami share di beberapa grup baik di Telegram maupun di WhatsApp, khususnya di MGMP RPL Jatim itu juga beberapa kali saya share, di Telegram juga sudah saya share. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah melihatnya. Untuk penjelasannya seperti ini. Camp Kreatif Guru di bidang game development khususnya mobile game diampu oleh SMK Krian 1 Sidoarjo dengan Kepala Sekolah Budini Mekarsari dan saya sebagai guru pengampu Pak Nuhoni. Jika nanti ada keperluan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi ini ya Bapak Ibu, atau di flyer kami juga kami membuat flyer di mana ada kontak person kami juga. Ini penjelasan yang akan kami sampaikan.
Perkenalkan, ini kami SMK Krian 1 di Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Ini media sosial kami yang kami gunakan dan aktif. Monggo Bapak Ibu kalau memang butuh referensi, butuh info tentang kami, silakan dilihat di media sosial kami dan di website kami. Berikutnya ini adalah timeline. Yang pertama adalah timeline dari kegiatan KKGS. Jadi Bapak Ibu, GTK dengan kerjasama dengan Ciamio, Pak Gatot, itu ceritanya begini, ada 2 kegiatan untuk pembinaan, yaitu KKGS, yaitu Kamp Kreatif Guru SMK Indonesia, dan KKSI, yaitu Kamp Kreatif Siswa Indonesia. Itu ada 2 perbedaan Bapak Ibu. Sedangkan kita pada hari ini seperti yang disampaikan oleh Bu Diah tadi, kita fokus ke KKGS-nya Bapak Ibu hari ini. Yang KKSI ada acara promosi, KKSI ada acara tersendiri nanti. Alurnya dimulai dari pendaftaran, kemudian ada setelah pendaftaran nanti sekitar bulan Agustus nanti akan lebih jelas, ada timelinenya, ada pembelajaran secara daring, kemudian penyelesaian pengiriman tugas akhir, dan pemberian sertifikat bagi tugas akhir yang terbaik. Dan pada dasarnya nanti akan dapat sertifikat semua yang menyelesaikan tugas akhirnya. Ini timelinenya Bapak Ibu. Jadi Juli ini adalah sosialisasi dan promosi. Pendaftarannya dibuka sejak tanggal 10 Juli kemarin dan akan berakhir tanggal 31 Juli atau akhir Juli. Di awal Agustus itu ada kegiatan, nanti kalau Bapak Ibu mendaftar akan ada kegiatan pembukaan tanggal 3 Agustus, kemudian mulai pembelajaran daring juga, itu juga sesi pembukaan sampai akhir September. Terus ada pengerjaan proyek dan tugas akhir, nanti itu tugas terbimbing Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu nanti bergabung di game development, itu kami akan buatkan grup tersendiri sehingga Bapak Ibu bisa mengerjakan proyek akhirnya dengan enak begitu, ada bimbingannya. Kemudian penutupan tanggal 29 November. Berikutnya, ini narasumber kami mengundang dari beberapa ahli sesuai dengan yang video tadi. Yang pertama dari Pak Gatot sendiri di sesi pembukaan nanti, karena memang Pak Gatot ini luar biasa Bapak Ibu, visinya untuk memajukan pendidikan vokasi di Indonesia ini luar biasa. Kami mengikuti arahan beliau. Berikutnya adalah Pak Rizky Yuniar Hakung, ini dari Politeknik Elektronika Nasional Negeri, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Beliau adalah kaprodinya game teknologi di PEN Surabaya. Ini nanti yang akan intensif dengan Bapak Ibu jika bergabung di game development. Berikutnya yang akan intensif juga adalah Pak Ramadhani Chandra atau Pak Chandra. Beliau ini product manager SimHive. SimHive ini kalau Bapak Ibu browsing di internet itu adalah salah satu penyedia platform virtual exhibition atau pameran virtual. Kalau Bapak Ibu membutuhkan semacam pameran virtual, terus sekolah Bapak Ibu dibuat market sehingga orang seperti VR, virtual reality. Ini Bapak Ramadhani Chandra ini juga berkompeten di situ. Berikutnya adalah yang tidak kalah menarik, narasumber yang kami akan hadirkan adalah Pak Irwanto Widiatri. Ini adalah kreator game tebak gambar. Salah satu game terbanyak terlaris yang diunduh di Play Store. Coba Bapak Ibu di Play Store, buka Play Store, cari game tebak gambar. Sudah berapa juta atau puluh juta itu sudah di-download. Jadi nanti ada sukses story sama bimbingan juga dari Pak Irwanto dari Tangerang. Yang terakhir kami akan mengundang juga Pak Andi Taru Nugroho Nulis Mono. Pak Andi Taru ini jika Bapak Ibu searching di Google Play juga atau di Play Store atau di browsing
dengan nama Game Lab Indonesia, maka sudah saya tidak bisa cerita soalnya banyak sekali prestasinya, termasuk game yang diproduksi oleh beliau itu sudah puluhan yang ada di Play Store tentang game edukasi anak-anak, itu silakan dilihat. Jadi istilahnya nggak akan rugi Bapak Ibu ikut bergabung dengan game development, karena sesuai dengan materinya. Berikut ini adalah materinya dari mulai persiapan hardware dan softwarenya, kemudian penyusunan konsep, perumusan gameplay, terus kemudian penyusunan aset dan level design, itu semua diajarkan sampai ada 8 materi, sampai pengembangannya, kemudian bagaimana prototyping, rilis, dan yang terpenting ini adalah poin penting nomor 8 adalah game itu harus bisa menghasilkan nantinya, dan itu salah satu penilaian kami. Nah, Bapak Ibu, target pesertanya ini sebenarnya tidak hanya di bidang TIK, jadi semua bidang, pokoknya guru SMK yang berminat membuat game begitu ya, dan menghasilkan dari game, menghasilkan keuntungan dari game, silakan bergabung. Jadi Bapak Ibu mungkin saat ini paling banyak dari rumpun IT ya Bapak Ibu, mungkin TKJ, mungkin multimedia ataupun RPL. Tapi mohon diinfokan bagi mungkin ada temannya yang jurusan lain gitu ya, keahlian lain yang berminat di bidang game development, silakan bergabung, boleh. Jadi ini ada, kami kemarin sudah sepakat dengan narasumber, jadi pesertanya, gambaran pesertanya itu mulai dari nol, tidak bisa apa-apa sama sekali, tidak tahu programming, tidak tahu membuat game sama sekali, itu di training dari awal sampai bisa rilis itu ya Bapak Ibu yang nomor 7. Rilis ini artinya upload ke Play Store atau App Store. Sebenarnya caranya begitu ya. Nanti diajarkan semua, kemudian sampai istilahnya monetize itu ya, baik pakai AdSense atau pakai iklan atau pakai Google Payment di dalamnya, nanti diajarkan. Jadi tidak perlu khawatir, wah game development ini angel gitu ya, atau susah. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, ini kami rancang, kami juga sudah berdiskusi dengan narasumber bahwa game development ini dimulai dari nol, jadi dari nol sendiri gitu ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu dari jurusan IT khususnya, jika istilahnya sudah pernah punya pengalaman di pengembangan game ya, itu keuntungan Bapak Ibu begitu ya. Tapi intinya ini ya memang ada lombanya, ada nanti peserta yang terbaik akan kami nilai, dengan nilai tertinggi akan mendapatkan reward. Tetapi pada dasarnya kata di sini adalah pembinaan Bapak Ibu, pembinaan. Kalau kita menang ya alhamdulillah begitu ya. Jadi ini pembinaan. Kalau mau belajar tentang game, silakan bergabung di sini. Berikutnya adalah ini tool system requirement-nya atau peralatan yang dibutuhkan untuk mengikuti game development ini. Saya rasa cukup. Ini peralatan minimal Bapak Ibu, dengan nanti kemungkinan ini adalah sistem requirement, minimal requirement yang disarankan untuk penggunaan ini construct. Bapak Ibu kalau mengembangkan game menggunakan construct 2, bagi yang tahu construct ya, construct 2 itu ini minimal seperti ini, jadi rendah sekali speknya. Jadi kemarin juga diskusi apa istilahnya, kalau pakai Android Studio bagaimana? Wah ini kalau melihat speknya Android Studio itu berat Bapak Ibu, spek hardware-nya berat gitu. Jadi kami mencoba mencari tools yang lebih mudah. Jadi kemungkinan nanti menggunakan, ada dua kemungkinan software yang akan digunakan untuk pengembangan, yaitu menggunakan Construct. Kalau tidak nanti menggunakan Unity yang light. Unity itu juga
KKSI yang Camp Kreatif Siswa Indonesia itu fokusnya, kalau KKSI itu fokusnya di siswanya, kalau KKGS fokusnya di gurunya. Tapi sebagian besar bidangnya itu pesertanya sama, formasinya 1 guru 3 siswa gitu. Kemudian pendaftaran dilakukan di bit.ly terus garis miring daftar KKGS 21, itu semua bidang lomba, ada 15 bidang lomba KKGS. Silakan pilih yang nomor 1 Bapak Ibu kalau ingin bergabung di game development. Di situ juga ini saya tunjukkan apa namanya, bentuk formnya. Sebentar. Pendaftaran. Ini formnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuka apa namanya, bit.ly tadi KKGS 21 itu formnya seperti ini. Silakan isi email, kemudian pilih game development, ini bidang yang lain 15 bidang, kemudian nama sekolah, provinsi, kota, kabupaten, PSN dari sekolah Bapak Ibu, nama guru, nomor induk, kependudukan ini mungkin, kemudian tempat tanggal lahir, mata pelajaran yang diampu. Sekali lagi tidak ada batasan, tidak harus di bidang IT, nomor HP atau WhatsApp nantinya dibuatkan grup. Dan ada satu syarat, yaitu unggah foto guru Bapak Ibu dengan kapasitas 1 mega maksimal. Kemudian siswanya juga diisi, nama siswa 1 kelas berapa, jurusan apa, nama siswa 2 kelas berapa, nomor induk siswanya juga sampai siswa ketiga itu silakan diisi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang penting juga, karena Bapak Ibu itu mewakili sekolah, sehingga harus ada surat tugas untuk pendaftarannya. Yang tertera juga di situ adalah nama guru dan 3 siswa itu. Itu cara pendaftarannya Bapak Ibu. Saya lanjut ke PowerPoint tadi. Saya share dulu ke PowerPoint. Baik. Kemudian nanti juga, oh ya itu sudah ya, nomor 5 ya. Saya next saja. Ini tata tertib dari mengikuti KKGSI ini. Ini Camp Kreatif Guru SMK Indonesia. Jadi sekali lagi peserta itu mewakili sekolah. Dan kalau memang dari satu sekolah ada yang minat lebih dari 1 guru, boleh dengan tim yang berbeda istilahnya, dengan formasi yang sama, 1 guru 3 siswa. Kemudian syarat tata tertib yang lain ya harus mengikuti. Kalau sudah mendaftar, dimohon dengan sangat untuk mengikuti, karena itu ada laporan dari kami yang kami sampaikan ke GTK, ke Dinas Pendidikan Nasional. Kemudian tentu saja ada proyeknya, dan proyeknya jangan khawatir, proyeknya itu PJBL Bapak Ibu, atau Project Based Learning, yang membuat sebuah game yang nantinya juga akan diupload di Play Store atau App Store. Kemudian tentu saja nomor 4, setiap kegiatan ada daftar hadirnya, itu nanti juga wajib harus diisi sebagai juga laporan kami. Kemudian nomor 5, nah itu tadi yang saya sampaikan, bahwa harus mengikuti secara tuntas semua kegiatan. Nanti yang terbaik, karena memang di juknisnya kami harus memberikan hadiah begitu ya, sesuai juknis, hasil karya terbaik nomor 1, 2, 3 mendapatkan reward, yaitu ini Bapak Ibu. Nah, yang pasti minimal Bapak Ibu jika sudah mendaftar menjadi peserta KKGS Game Development ini, jika Bapak Ibu minimal mengikuti kegiatannya terus, kemudian ada hasil karyanya,
itu Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat, ya, seperti yang tertera di layar. Jadi semua tugas akhir yang memenuhi standar nilai tertentu akan dianugerahkan sertifikat excellent. Ya, saya kasih bocoran bahwa itu saja Bapak Ibu, minimal mengikuti terus, kemudian ada produknya, itu bisalah untuk sertifikatnya. Termasuk siswanya nantinya ini langsung dari GTK langsung. Selanjutnya, ini penilaiannya Bapak Ibu, ada 4 aspek paling tidak secara garis besar. Kehadiran kami nilai 20%, kemudian dokumentasi, setiap dokumentasi keterlaksanaan kegiatan KKGSI mulai dari kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu menyusun dari awal, kontennya dari awal 10%. Dan yang nomor 3, yang paling terbesar adalah hasil karyanya Bapak Ibu. Hasil karyanya artinya itu tolak ukur kami dalam pelaksanaan ini bahwa kalau ada hasil karyanya, PJBL-nya atau produknya, berarti program kami ini berhasil gitu. Kemudian keuntungan dalam publikasi game ini 20%. Jika nantinya Bapak Ibu berhasil mengupload mengunggah ke Play Store atau App Store atau media yang lain, pokoknya menghasilkan dan ada laporan penghasilannya, itu 20% Bapak Ibu. Artinya itu bisa untuk memacu Bapak Ibu sebagai peserta nantinya. Jadi pedoman penilaiannya seperti ini. Selanjutnya, ini tugas akhirnya nanti tentu saja ada tertulis juga. Kami butuhkan tertulis. Jadi mulai dari pendahuluan, kemudian proses pelaksanaannya seperti itu, kemudian penutupnya. Ya, cukup seperti itu untuk laporannya. Tetapi yang jelas, yang penting adalah produknya dari PJBL ini. Berikutnya, ini flyer yang kami buat Bapak Ibu. Flyer yang mungkin juga Bapak Ibu sudah sering mendapatkan ya di beberapa grup chat Telegram, terus kemudian WhatsApp. Pendaftarannya saya lagi di bit.ly /daftar KKGS 21 pilih game development yang nomor 1. Kalau Bapak Ibu membutuhkan penjelasan lebih lengkap, boleh menghubungi kami, ada Pak Robi di nomor tersebut dan saya sendiri di nomor tersebut. Untuk game development mungkin cukup. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Pras, Pak Koirul tentang IoT. Kemudian nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Untuk Pak Pras, Pak Pras sudah siap? Bentar Bapak Ibu, akan dilanjutkan oleh Pak Pras untuk IoT sebentar. Budia minta tolong untuk Pak Koirul bisa diberi akses untuk unmute sama share screen Budia. Halo? Budia? Sebentar Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada saran teknis ya. Bisa saya mulai? Terima kasih kepada Pak Nomi dan juga Bu Diap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, sekali sangat luar biasa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tetap diberi kesehatan supaya kita bisa beraktivitas dengan normal. Jangan lupa jaga kondisi ya Bapak Ibu karena memang situasinya seperti ini. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya. Baik, akan kami lanjutkan Bapak Ibu ya. Untuk kali ini saya akan mereview atau mempresentasikan kegiatan KKGSI di bidang IT ya, khususnya pada bidang untuk Internet of Things atau yang biasa kita sebut IoT ya. Nah, kemudian untuk yang mengampu pada kegiatan KKSI di bidang IoT ini adalah SMK Muhammadiyah Batang Bapak Ibu. Letaknya di Jawa Tengah yang dikepalai oleh Bapak Haryadi Iqbal Nugroho. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu mungkin butuh informasi yang lebih lanjut bisa menghubungi kontak person yang tertera di sini ya, yang di Bapak Iqbal dan Ibu Agustin. Kemudian akses kerjasama IoT kita sama semuanya Bapak Ibu dengan cloud PPTIK platform http forum.pptik.id. Nah. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk guru tamu atau narasumber yang kami hadirkan nanti adalah yang pertama itu dari tim penilai yang diketuai langsung oleh Bapak Gatot. Beliau merupakan juga pencetus dari dulu yang awal tahun 2005 yaitu program internet masuk sekolah ya waktu itu Bapak Ibu ya, atau dulu yang saya ikuti juga program Jadiknas, di mana Bapak Gatot merupakan ketua daripada program Jadiknas waktu itu. Kemudian untuk narasumber selanjutnya yaitu Bapak Ari Setiaji Prihatmanto dari PPTIK ITB dibantu oleh Bapak Agus Sukoco MKOM dari PPTIK ITB. Kemudian yang keempat itu Bapak Yogi Andi SE dari Binari Inkubator. Kemudian yang kelima Bapak Marzuki dari Universitas Bandar Lampung dengan Pak Asep Trisna Setiawan dari Universitas Bandar Lampung juga. Kemudian Bapak Fitra Disa, Ibu ya ini ya, Ibu Fitra Disa dan juga Bapak Wiman dari PT LSKK dan SMKN 1 Cimahi. Dan selanjutnya yaitu Bapak Agung dari SMKN 13 Bandung dan juga Bapak Krismandika dari SMKN Mikael Solo. Untuk terkait narasumber dan tim yang penilai merupakan sosok daripada bapak-bapak yang sudah kredibel ya di bidang IoT khususnya yang sudah dipercaya oleh Direktorat PSMK. Baik, selanjutnya untuk alur KKGSI sama dengan yang disampaikan oleh Pak Nuh yang barusan, mulai dari pendaftaran peserta secara daring, kemudian pembelajaran secara daring selama 9 minggu ya kalau dilihat di sini, kemudian penyelesaian pengiriman tugas selama 8 minggu dan penganugerahan sertifikat. Nah di sini intinya kita akan dididik atau dipelajari dahulu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir misalkan kita wah ini IoT ini apa ya, misalkan kita kurang begitu paham, tapi
berminat, nah makanya tetap mendaftar saja. Jangan khawatir, seperti pengalaman saya dulu mulai tahun 2018 dulu ya. Saya dulu punya pengalaman, nanti saya sampaikan videonya di akhir ini. Ada pengalaman saya ketika mengikuti pelatihan IoT ya, sama ada lombanya dulu juga, hampir sama persis modelnya kayak di KKGS ini. Jadi kita akan diajari dahulu, kita akan dilatih, di trainer dulu tentang apa itu IoT, kemudian bagaimana cara menggunakannya, kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti kita akan dilatih, kemudian dari nol ya, yang jelas dari nol. Nanti setelah itu kita akan diberikan kebebasan untuk membuat ide atau membuat sebuah project dari apa yang kita hasilkan atau yang kita dapatkan dari pelatihan tersebut, Bapak Ibu. Jadi kita dituntut untuk membuat atau mencetuskan ide-ide tentang IoT, kemudian kita akan dibimbing juga bagaimana cara penyelesaian tersebut, dan nantinya hasil daripada proyek kita akan ditandingkan atau dilombakan. Nah, di mana nanti kalau yang terbaik maka akan mendapatkan hadiah atau sertifikat. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk timelinenya sama persis dengan apa yang Pak Nur sampaikan barusan, dari mulai sosialisasi, pendaftaran, pembukaan, dan juga sampai penutupan. Jadi tidak ada yang berbeda ya Bapak Ibu di sini. Selanjutnya, nah ini yang paling penting dari pokok apa yang kita nanti dapatkan Bapak Ibu dari pelatihan ini ya, yang juga nanti sebagai kita bahan sebagai untuk mengikuti daripada lomba ataupun proyek yang kita hasilkan. Dari yang pertama itu tentang stadium general. Ya, di sini terkait daripada pengenalan IoT, kemudian seluk-beluk apa sih yang disebut dengan IoT tersebut, penerapannya gimana, dan juga contoh-contoh aplikasinya itu apa saja. Nah, selanjutnya menginjak ke Smart School. Nah, Smart School ini aplikasi dasarnya mungkin ya yang bisa kita lihat itu, kalau sekarang kan lagi banyak ya siswa yang membuat bilik untuk disinfektan. Nah, itu bisa kita masukkan IoT di dalamnya. Nah, itu. Selanjutnya Business Development Model Industri. Ini yang akan disampaikan oleh Bapak Yogi Andi SE. Nah, ini merupakan sebuah IoT yang akan diprodukkan bersama dengan pabrik ya. Dalam hal ini akan dimasukkan ke dalam industri. Selanjutnya Smart Agriculture, atau yang lebih familiar kita sebut Smart Garden gitu ya, atau mungkin kebun pintar. Nah di mana ini nanti Pak Marzuki, dan juga ada selanjutnya itu home automation. Nah, home automation ya, maksudnya di sini lebih lazim disebut dengan smart home. Nah, jadi kita bisa mengontrol peralatan elektronik menggunakan sistem daripada IoT ini, baik itu mulai secara langsung walaupun atau menggunakan internet melalui handphone. Jadi kita bisa mengontrol dari jarak jauh. Selanjutnya ada konsep router dan sensor smart watering. Ini juga hampir sama, aplikasinya ada di smart home juga atau smart automation juga, yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Trisna Setiawan. Dan juga selanjutnya ada aplikasi kawal desa. Nah, ini nanti akan berhubungan pastinya tentang sistem informasi yang ada di desa ya Bapak Ibu, yang akan disampaikan oleh Bapak Agung. Untuk selanjutnya, yakni teknologi RFID atau mungkin absen menggunakan kartu RFID. Aplikasi yang paling sering kita lihat ya pengaplikasiannya ini ada di kartu untuk jalan tol. Kartu maksudnya jalan tol, pembayaran jalan tol itu. Yang akan disampaikan oleh Bapak Kismandika, dan juga
ini nanti selanjutnya adalah penyampaian tugas akhir. Nah, tugas akhir di mana hasilnya nanti harus berupa video Bapak Ibu dengan 2 bahasa, ya, yang Bapak Ibu racik atau Bapak Ibu edit, ya, sehingga disampaikan menggunakan 2 bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah tes ujian market, atau nanti akan juga dites bagaimana jika produk Bapak Ibu akan dijual, ya, melalui situs e-commerce. Nah, gitu. Jadi nanti sampai dengan hasil detailnya pun, hasil penjualannya pun kita akan tahu Bapak Ibu. Baik. Nah, selanjutnya adapun peserta daripada Camp Kreatif Guru tentang KKSI khususnya di bidang IoT ini tidak hanya dari guru produktif, ya Bapak Ibu, ini ada di poin 7. Jadi semua guru, ya, guru SMK, walaupun misalkan guru pengampu bahasa Indonesia, guru mungkin olahraga dan sebagainya, itu juga bisa mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Jadi yang penting ada minat dan mau nanti belajar. Nah, jangan khawatir, ya, nanti ada sekilas contoh dari pengalaman saya, nanti ada di videonya. Jadi sangat eman, ya Bapak Ibu. Misalkan kalau Bapak Ibu tidak mengikuti kegiatan ini, nanti otomatis kita akan tertinggal, ya. Kita tidak mengerti penerapan IoT, padahal sehari-hari kita menggunakan sistem kerja daripada IoT. Jadi monggo silahkan kita, Bapak Ibu, silahkan daftar, ajak teman, ajak guru lainnya, silahkan mendaftarkan di di KKS ini. Baik, Bapak Ibu, untuk peralatan yang dibutuhkan, ya, minimal, ya, ini disampaikan oleh panitianya. Peralatan yang dibutuhkan minimal yakni laptop dengan prosesor, ya, Intel Core i5 minimal itu, kemudian RAM bisa Bapak Ibu lihat, dan Windows 10. Ini nanti karena terkait dengan kompatibel daripada software yang dipakai untuk membuat atau memprogram IoT ini. Kemudian printer, ada juga podcast terkait dengan nanti materi yang disampaikan kan melalui Zoom atau melalui daring. Jadi nanti harus ada sistem podcastnya juga, dan juga ada server komputer. Nah, untuk server komputer ini menyesuaikan saja, ya Bapak Ibu, tidak harus terlalu tinggi, yang penting juga, ya, berdampingan hampir sama dengan laptop. Nah, minimal Core i5 juga sudah mumpuni. Kemudian ada juga smartphone Android. Nanti di project ini dipakai sebagai perantara, ya, daripada instruksi yang Bapak Ibu sampaikan. Misalkan kita membuat membuat software atau program untuk menyalakan lampu menggunakan handphone. Jadi kita bisa menyebutkan, misalkan lampu 1 menyala, lampu 1 mati, maka dari sinyal dari handphone tersebut programnya akan dikirimkan dan ditransfer melalui komputer server. Selanjutnya generator set, kemudian kamera webcam, ada juga paket soil moisture IoT. Ini merupakan, untuk paket soil moisture itu merupakan sensor, ya Bapak Ibu, sensor untuk mengukur kelembapan. Nah, jadi ini dipakai, ya, terkait khususnya untuk di bidang agrikultur atau mungkin tadi smart garden tadi. Kemudian ada juga mesin absensi IoT RFID. Nah, ini jika Bapak Ibu misalkan ingin mengambil ID tentang RFID atau mungkin absensi menggunakan kartu RFID. Kemudian ada juga laptop dan jaringan internet yang memadai, karena IoT ini sistem kerjanya juga melibatkan jaringan internet, Bapak Ibu.
dan juga untuk bahan-bahannya menggunakan Zoom, ya, software yang dipakai. Nah, baik. Selanjutnya adalah proses penilaian, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh 3 siswa. Jadi Bapak Ibu bisa merekrut 3 siswanya, ya, yang semangat Bapak Ibu. Dalam artian di sini tidak harus mereka oke, misalkan pintar sih juga tidak apa-apa. Tapi yang paling penting mereka itu sungguh-sungguh dan semangat. Itu pengalaman dari saya secara pribadi sih Bapak Ibu. Semangat untuk misalkan mengikuti program IoT ini, suka dengan teknologi yang berbau atau berbasis IoT. Nah, di sini nanti akan diadakan penilaian oleh panitia, di mana yang dinilai itu ada 4 poin ya Bapak Ibu. Yang utama, yang pertama itu pemahaman proses, kemudian penerapan teknologi e-commerce, tentang terkait nanti bagaimana sistem pemasaran atau penjualannya juga, kemudian pemahaman materi dasar dari IoT itu sendiri, dan juga kolaborasi. Kolaborasi ini bagaimana sistem kerja atau mungkin kerja kelompok yang mereka lakukan. Jadi bagaimana prosesnya. Selanjutnya dari produknya juga akan dinilai. Yang pertama unsur penilaiannya itu tentang kualitas produk Bapak Ibu. Nah, fungsi, kemudian manfaat, user friendly, kemudahan, kemudian inovasi, kecanggihan, dan juga keaslian pembuatan hasil karyanya sendiri. Yang kedua adalah video proses pembuatan. Jadi selama proses pembuatan nanti harus ada video dokumentasinya Bapak Ibu. Jadi nanti video ini dikirimkan atau mungkin nanti sebagai acuan panitia untuk melakukan penilaian, karena semuanya kegiatan ini dilakukan secara daring Bapak Ibu. Jadi kita tidak berjumpa dalam satu ruangan yang besar, tapi kita berjumpa melalui media daring, melalui Zoom meeting Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah metode pemasaran. Otomatis apapun semua bahan yang produk yang kita hasilkan, tujuan utamanya kan adalah dipasarkan Bapak Ibu. Masa kita harus membuat banyak produk tapi tidak ngerti, tidak apa-apain, dalam artian tidak dijual, kan jadi enggak enak, enggak bisa. Jadi semua produk intinya layak untuk dijual Bapak Ibu. Itu yang paling utama. Jadi poin utamanya itu semua produk itu layak dijual. Nah, di sini nanti akan dinilai metode pemasarannya, baik itu mulai dari mungkin web dan sebagainya ya Bapak Ibu sebagai metode pemasaran, dan juga hasil pemasarannya, konsepnya. Ini juga akan ada penilaian khusus Bapak Ibu. Nah, kemudian parameter proses penilaian produk. Nah, di sini akan ada beberapa poin. Yang pertama, konsistensi proses. Jadi misalkan kayak gini Bapak Ibu. Misalkan dari kita membuat satu produk, ya, produk yang sama antara produk satu dengan proses produk dua, itu harus konsistensi pembuatannya. Waktu pengerjaannya harus sama dan sebagainya. Intinya konsistensi juga. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk internal maupun eksternal. Maksudnya di sini bisa dipakai untuk indoor maupun outdoor, baik secara skalanya yang lingkup rumah maupun juga yang skala yang lebih besar lagi. Yang ketiga, biaya ekonomis. Nah, kita kan pastinya orang Indonesia itu kecenderungan suka yang murah, ya, suka produk yang murah, yang baik dan yang awet. Nah, pasti kayak gitu ya Bapak Ibu. Semua pasti kayak gitu. Jadi yang di sini juga ada unsur biaya ekonomis. Biaya ekonomis ini tidak harus murah juga Bapak Ibu. Yang penting antara misalkan hasil atau misalkan harga jualnya itu setara atau lebih rendah atau ya apa ya Bapak Ibu, lebih kecil daripada manfaat yang diperoleh dari produk tersebut. Nah, itu yang disebut ekonomis. Jadi misalkan kalau kita misalkan mengeluarkan uang tidak seberapa murah juga, misalkan mengeluarkan uang 50.000 ya, tapi hasilnya bisa menyetarai hasil produk lain yang lebih mahal itu.
Kemudian dapat diduplikasi proses dengan cepat dan mudah. Ini nanti tuntutannya supaya produk kita bisa dipasarkan atau bisa diproduksi secara massal Bapak Ibu untuk keberlanjutan daripada program. Kemudian memberi nilai tambah, otomatis nanti siswa kita juga semakin pintar, nanti setelah lulus barangkali mereka juga ingin melanjutkan dari hasil karyanya juga. Itu juga merupakan memberi nilai tambah dari mereka juga. Dan ada unsur penilaian tambah jika misalkan konsep IoT-nya itu terhubung dengan cloud PPTIK platform. Jadi bisa misalkan ada satu link khusus atau mungkin ada menu khusus yang akan dihubungkan dengan platform PPTIK. Nah, gitu. Jadi nilai akhirnya ini diperoleh dari 40% penilaian kognitif yang tadi ditambah proses penilaian psikomotor yang ini tadi barusan. Nah, ini daripada contoh aplikasi IoT ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ini akan saya share. Kelihatan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari SMK Krian 1 Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Aryan Alakusuma dan di sebelah kiri saya Zarfi Ahmada. Lalu di sebelah kanan saya Indra Setiawan. Di sini kami akan sedikit mendemonstrasikan tentang prototipe yang telah kami buat dengan nama untuk memonitoring kelembapan tanah pada tumbuhan kita. Tak hanya itu, dia dapat memonitoring apakah tanaman kita memiliki cukup air atau nutrisi. Dengan begitu, kita akan selalu bisa memonitoring tanaman yang ada pada kebun kita. Pengalat yang kami gunakan adalah Raspberry Pi, Arduino, modul, variabel adaptor, pompa air, water level sensor, dan soil moisture. Oke, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari komponen yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah Raspberry Pi, kemudian relay modul, dan sensor driver, dan sensor pengawasan antar komponen. Oke, nah di sini adalah Raspberry Pi yang berfungsi untuk transfer dari semua komponen. Oke, sedangkan adalah Arduino adalah microcontroller yang berfungsi untuk mengatur sensor kanan dan sensor dan sensor relay modul berfungsi untuk mengatur kali ini kami akan mencoba bagaimana urusan kaki dalam bekerja. Yang pertama, pastikan dulu semua komponen terhubung dengan listrik. Jangan menguras darinya akan mungkin. Setelah itu kita sudah tunggu beberapa komponen di sini. Kita tunggu mereka siap untuk kita melakukan demonstrasi. Nama prakteknya menyalakan pompa air.
Sekian demonstrasi tentang cara kerja alat kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sekilas daripada pengalaman saya secara pribadi Bapak Ibu, di mana pada tahun 2018 waktu itu ya, kami dari SMK Krian 1 ada undangan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PENS ITS waktu itu. Sebenarnya saya juga masih belum sama sekali tidak paham ya apa itu IoT waktu itu, dan juga saya sekilas hanya sedikit-sedikit tahu tentang Arduino. Kemudian saya merekrut 3 siswa dengan 3 jurusan yang berbeda juga Bapak Ibu, dengan background yang berbeda juga. Nah itu yang satu jurusan ada yang listrik, yang satu RPL, dan waktu itu yang satu juga jurusan mesin. Jadi semuanya saya rekrut untuk berkolaborasi ya, dalam artian ada yang membuat yang pandai membuat prototipenya, membuat boxnya dan sebagainya, ada yang bagian pemrogramannya juga. Nah itu kemudian hasil daripada produknya tersebut dilombakan, dan alhamdulillah kebetulan juga mendapatkan juara kedua di tingkat Jawa Timur waktu itu ya Bapak Ibu. Nah itulah sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan kami kembalikan kepada Ibu Diah sebagai narator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairul dan Pak Hadi, monggo langsung aja tanya jawab, monggo. Ini ada waktu nanti kira-kira kita selesai pukul tadi, karena ada sambil nunggu Pak Gatot untuk bergabung, monggo diisi menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih Bu Diah. Silakan Bapak Ibu jika ada yang perlu disampaikan, barangkali kami bisa membantu gitu. Dan Presiden boleh, atau bagaimana dengan nanti ya boleh. Ini saya menjawab Pak Angga dari Pak Angga, jika seorang guru sudah mendaftar KSI, apakah bisa mengikuti AGS dengan tim yang sama? Sepertinya KSI dan KGS kegiatannya hampir bersamaan Pak, jadi disarankan saja untuk ikut salah satu saja Bapak Ibu, jadi supaya tidak, biasanya jadwalnya sama Bapak Ibu, karena rentang waktu yang diberikan kepada tim pengampu atau sekolah pengampu itu sama, dari mulai Juli itu sampai nanti akhir November Bapak Ibu, jadi disarankan ikut salah satu saja Bapak Ibu. Berikutnya pertanyaan dari Pak Fauzi Adam. Untuk tim IoT apakah sama seperti tim development? Bagaimana Pak Pres? Ya, sama ya Pak. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya 3 untuk siswa, 1 untuk guru, sama persis dengan game development. Sama Pak Fauzi Adam, jadi formasinya sama, 1 guru, 3 siswa. Pengalaman untuk tadi apa, saya dulu memang terkait dengan misalkan siswa ada yang dalam satu tim ada 2 mencabang, itu nanti memang kesulitan Bapak Ibu. Jadi usahakan ada minimal ada cadangannya daripada siswa tersebut. Jadi nanti kita membuat timnya itu jangan 3 orang saja, toh juga nanti hasilnya pun untuk tim ya, bukan untuk perseorangan. Jadi mereka pun juga akan memahami. Nanti misalkan ketika lomba berlangsung juga yang terkait dengan tim tadi, misalkan lebih dari 3 orang, nanti kita ajak bersama-sama untuk ke tempat lomba biar mengerti di sana prosesnya gimana untuk pengalaman mereka. Dan juga misalkan tidak
hanya untuk kelas-kelas yang akhir saja ya Bapak Ibu. Kalau bisa misalkan mulai dari kelas 1 ada yang mengikuti, kelas 2 ada, kelas 3 juga ada. Nanti biar misalkan kalau di kelas 1 nanti biar sebagai awal daripada tim IoT untuk masa tahun berikutnya. Ya tidak, kalau misalkan di kelas 3 kan tahun berikutnya sudah lulus, sudah hilang, tidak bisa mengajarin adik-adiknya lagi. Nanti kalau misalkan dari kelas 1, nanti di tahun berikutnya dia bisa mengajari adik kelasnya lagi untuk tim IoT. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bas. Berikutnya untuk dari Bulis Y. Bulis, apakah satu tim, satu guru, 3 siswa ada komputer dengan spesifikasi minimal? Silakan diatur Bapak Ibu, silakan diatur. Pokoknya dari kami yang jelas fokusnya di guru. Kalau KKGS ini di guru dan ada produk akhirnya nanti mengikuti pelatihan, kemudian ada produk akhirnya. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Untuk masalah ketersediaan sarana monggo diatur sendiri. Jadi tidak harus sih menurut saya. Jadi fokus kalau bisa kolaborasi gitu ya. Intinya keterlibatan siswa itu adalah proses pembelajaran Bapak Ibu, fokusnya di gurunya. Jadi Bapak Ibu sebagai peserta di KKGS ini juga ada kewajiban untuk menyalurkan ilmunya minimal ke 3 anak itu. Jadi Pak Anda kembali untuk pelatihan guru dan siswa apakah dalam materi yang berbeda atau sama? Untuk KKGS sama, jadi KKGS fokusnya satu Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan karena KKGS dan KKSI itu sama, ada game development juga. Saya yang KKSI belum mendapatkan materinya apa, begitu. Tapi kalau yang KKGS materinya sama, ya fokusnya di guru. Jadi siswa itu sebagai pendamping dan kewajiban tadi dari Bapak Guru untuk menyampaikan materi yang didapat ke siswa, sehingga tidak kemarin yang kami dapatkan penjelasan dari Pak Gatot itu meskipun KKGS kenapa kok melibatkan siswa, ya karena guru juga berkewajiban untuk nantinya juga memberikan pembelajaran ke siswa begitu. Itu sih Pak Angga dan tulis dari Pak Slamet. Iya, untuk KKGS siswa harus ikut, diusahakan ikut untuk ikut daring juga, sehingga lebih jelas begitu Bapak Ibu dan lebih efektif untuk diskusi. Toh juga daring begitu. Jadi Pak Slamet, begitu Pak. Oh ya, mohon maaf Pak Lis, Bapak Lis, terima kasih. Terima kasih konfirmasinya. Mohon maaf Pak Lis. Menjebak namanya Pak, memang Pak. Ada lagi Bapak Ibu, monggo silakan untuk yang memerlukan penjelasan atau apa gitu. Untuk bidang IoT Pak ya, Pak Pras ya. Bidang IoT Ya. Mungkin akan lebih jelas lagi kalau Bapak Ibu menghubungi CP, kontak person tadi yang di-share oleh Pak Koirul Pras. Ya betul Bapak Ibu, bisa menghubungi di di kontak personnya Pak Iqbal ataupun Bu Ibu Agustin ya. Ada juga filenya juga yang sudah di-share oleh grup desktop ya, Oh ya. Pak Pras, boleh ditampilkan itu ada permintaan dari Pak Ade Bagus untuk menampilkan CP dari power pengampu untuk IoT. Ya ini ya. Nah ini ada di. Nah ini silakan Bapak Ibu bisa di.
bisa ditulis ya Bapak Ibu untuk kontak personnya, bisa di Pak Iqbal atau Ibu Agustin ya. Bisa langsung di WA saja. Atau mungkin bisa melihat ya di situsnya SMK Muhammadiyah Batang ya. Bang tenan. Bang tenan. Baik, apakah ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Sambil kita menunggu Pak Gatot ya. Dari Pak Angga, jika untuk AKGS gurunya saja yang turut dalam saat daring lalu dimasukkan ke siswanya setelahnya itu ya karena ada jadwal hadirnya Bapak Angga, diusahakan mencari siswa yang bisa bergabung dalam kegiatan daring Bapak. Jadi itu memang untuk juknisnya seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Sirot. Ini sudah men-share kontak personnya untuk IT SMK Muhammadiyah Batang. Di chat, silakan di copy paste Bapak Ibu. Jadi ininya Bapak Ibu, game development maupun IoT ini bagi yang merasa nggak ada background di situ atau nggak pernah belajar itu, tetapi minimal punya keinginan dan tertarik, silakan langsung saja bergabung Bapak Ibu. Boleh langsung bergabung sekarang dengan menyiapkan foto dan tadi surat tugasnya ya. Monggo silakan, atau ada yang mau menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu langsung live, silakan raise hand. Kalau tidak ya monggo ditulis di di chat. Oh boleh Pak, materinya, PowerPoint-nya akan saya share di ini dari Pak Umar Masud. Akan saya share di sini ya. Untuk Bapak Angga ya, betul sekali Pak. Untuk peralatannya disediakan oleh sekolah masing-masing Pak. Jadi untuk sensor khususnya mungkin barangkali Bapak menggunakan Raspberry ya mungkin atau apapun itu, sekolah sendiri yang menyelenggarakan Pak, yang menyiapkan. Kemudian untuk Bapak Ade, ini mohon alangkah baiknya menghubungi kontak personnya saja ya Pak dari SMK Muhammadiyah Batang, dikarenakan sebagai fokus utama daripada SMK pengampunya di IoT. Kalau mungkin game development bagaimana Pak Nuh, yang terkait pertanyaan Pak Ade bagus ini, apa boleh mengikuti produk yang sudah pernah kita development sebelumnya? Itu bagaimana Pak Nuh? Ya, untuk produknya ini memang settingnya Bapak Ibu, untuk game development settingnya adalah memang mulai dari nol. Sebaiknya produknya itu belum terpublikasi terlebih dahulu Bapak. Jadi untuk supaya fair begitu ya, supaya fair nanti, supaya penilaiannya juga sama dengan yang lain. Mulai startnya sama, mungkin kalau produknya sudah di-develop terlebih dahulu boleh, asalkan belum di-publish, gitu boleh. Karena nanti penilaian juga di-publish-nya itu ya. Untuk game development seperti itu. Terus kemudian
Sudah saya share untuk PowerPoint apa namanya game development itu, Bapak Ibu, monggo silakan diunduh. Dedek. Oh, siapa Angga? Akan saya share untuk layarnya. Ini saya juga share Bapak Ibu untuk terkait IoT ya Bapak Ibu, bisa di-download juga. Ya, Pak Angga kembali dari Sempetrian 2. Kalau sudah mengisi formulir, berarti kami anggap sebagai peserta, Bapak. Karena di situ kan sudah ada syaratnya jelas, ada surat, makanya itu di terakhir itu ada surat tugasnya. Jadi otomatis sudah menjadi peserta. Artinya kan sudah dari internal masing-masing peserta itu kan sudah ada prosesnya, gitu ya. Jadi diketahui oleh kepala sekolah masing-masing. Jadi kalau sudah mendaftar dengan di Google Form dari GTK Nasional dan sudah di situ tertera ada surat tugasnya, berarti resmi menjadi peserta, Bapak. Kan di situ juga di surat tugasnya mestinya kan sudah ada keterangan mengikuti KKGS di bidang apa gitu. Mungkin juga seleksi administrasinya kami lihat dulu apakah benar, apa tidak salah kirim gitu ya. Jangan salah kirim bidang lain, nilainya bidang lain itu sama surat tugasnya beda. Itu yang mungkin diskusi lagi. Cuma sekali lagi untuk bit.ly di bit.ly daftar KKGS 21 itu yang mengolah langsung dari GTK Nasional, Pak, bukan dari sekolah pengampu. Jadi data pendaftaran itu langsung dari nasional, bukan dari kami pengampu. Kami hanya mendapatkan info sementara ini jumlah pesertanya berapa. Yang disampaikan dia tadi bahwa Jawa Timur itu jumlah peserta terbanyak se-Indonesia untuk program KKGS ini, itu kami mendapatkan itu saja Pak, informasinya untuk sementara ini. Dan pesertanya dari mana kami belum tahu saat ini. Itu Pak Angga. Dan untuk Bapak Muhaimin ya, terkait pertanyaannya untuk surat tugas minta ke sekolah ya Pak, apakah wajib harus pakai surat tugas atau mungkin cukup upload KTP saja? Nah ini Pak Muhaimin, memang kegiatan ini sifatnya itu yang mengikuti sebenarnya instansi ya, jadi wajib Pak, jadi harus ada surat tugasnya dan juga mewakili sekolah hanya sekaligus intinya promosi sekolahan masing-masing Bapak. Jadi memang harus menggunakan SK yang ditandatangani oleh kepala sekolah, gitu Bapak. Untuk Pak Denny Safril itu sudah saya share di kontak personnya untuk game development.
bisa membuka lobby atau menghubungi saya. Untuk Bu Sri Mulia Sumayana, tugas kemarin belum jadi masih. Oh boleh Pak, dipakai email yang lain Bu. Coba pakai email yang lain. Jadi pakai HP yang lain boleh. Itu bisa karena Google Form sifatnya kan bisa disetting untuk satu email itu hanya satu kali submit gitu ya. Ya, satu kali mengumpulkan. Kalau memang untuk dilengkapi surat tugasnya, monggo pakai email orang lain bisa, atau pakai HP yang lain yang beda email dengan pengiriman pertama, begitu boleh. Pak Anggarini, kalau sudah mengisi formulir itu bahasa Inggris, setelah saya disubmit, kemudian saya mau baca jawaban katanya Mas Kawan di sana. Untuk kedua formulir wawancara. Nah ini kemarin itu yang kami dapat dari pengarah nasional itu surat tugas wajib Bapak Ibu. Jadi monggo dibuatkan surat tugasnya dulu. Kalau sudah terlanjur submit lagi aja tidak apa-apa. Tapi sama dengan Bu Sri Sumaryana, silakan menggunakan email yang lain, gitu ya. Ini kurang berapa hari? Semuanya sampai tanggal 31 Juli. Masih ada waktu lah. Masih ada 4 hari Pak lagi ya. Ya, 5 hari dengan sekarang. Jadi betul yang dikatakan Pak Pras tadi bahwa keikutsertaan Bapak Ibu ini mewakili sekolah. Sebenarnya memang atas nama Bapak Ibu. Nanti sertifikatnya juga atas nama Bapak Ibu begitu. Oh ya, untuk tulis surat tugas tersebut menyertakan nama seluruh tim. 1 guru 3 siswa, atau bisa guru saja karena kolektif. Boleh kolektif, tapi juga harus menyertakan siswanya, Bapak Ibu. Jadi misalkan ada 3 guru di situ dengan bidang lomba yang berbeda ya. Misalkan dengan bidang lomba yang berbeda. Nah, berarti kan ada 9 siswa. Nah, 3 siswa itu juga harus beri keterangan bahwa 3 siswa yang ini ikut game development misalkan, 3 siswa ini ikut IoT, 3 siswa ini ikut smart school misalkan, boleh. Kalau kolektif boleh, saya rasa boleh. Tapi tetap harus jelas harus ada 3 siswanya juga. Kemarin info terakhir itu ini dari Pak Junia Saputro yang di form masih tertulis tanggal 27. Cuma kemarin dari koordinasi pusat itu ada yang minta perpanjangan waktu sampai 31 Juli. Jadi tidak masalah Bapak, silakan dicoba saja ini. Ya Bapak, kemarin sudah koordinasi dengan pusat memang tanggal 31, jadi perpanjangan sampai 31 Juli. Jadi masih cukup lah untuk membuat surat tugas.
Atau langsung sekarang Pak, silakan Pak Junius Saputra. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin curhat dalam artian mungkin sharing pernah mengikuti kegiatan seperti ini dulunya Bapak Ibu bisa langsung raise hand ya, bisa mengungkapkan di sini. Nanti kita sharing-sharing bareng, tukar pengalaman juga enggak apa-apa. Mohon maaf Bu, iya ada yang raise hand Bu, mohon di Bu Arni, monggo silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kameranya bisa ditampilkan Bu Arni. Bu Arni, halo. Monggo Bu Arni, silakan untuk kameranya dihidupkan mungkin dan monggo untuk menyampaikan sesuatu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan untuk mungkin kameranya ditutup lagi. Silakan Bu Arni. Mic-nya masih tertutup, masih mute Bu Arni. Silakan di-unmute. Sambil menunggu Bu Arni, mungkin dari pertanyaan di bagian komentar atau chat. Bagaimana ya? Pak Fikri Ali Sajudin, pendaftarannya sama Bapak Ibu, pendaftarannya di satu link yang sama, di situ nanti pakai Google Form. Pak, Google Formnya nanti memilih bidang mana yang akan Bapak Ibu ikuti. Jadi sama, ini ada di Pak M. Fikri Ali Sajudin, ada di https bit.ly daftar KKGS 21. Dipilih saja ya. Pendaftaran yang global maksudnya apa ya? Dan apakah boleh ikut workshop AYUD di nanti namanya ikut yang sekolah mencetak wirausaha? Mohon diatur jika dengan ikut lomba atau ikut KKGS-nya pencetak wirausaha, monggo silakan. Tapi pada dasarnya dengan tertarik di IoT, ya monggo diatur saja.
Cuma yang jelas tadi untuk surat tugasnya Bapak Ibu harus ada ya sebagai apa istilahnya bukti resminya begitu. Itu dari untuk Pak Fikri Ali Sajudin. Untuk Pak Naufal, saya mau tanya untuk materi apakah bisa di channel YouTube? Ya, mungkin dari Budian mungkin bisa bantu menjawab. Di channel YouTube-nya GTK maksudnya ya? Ya betul Bang Honi, di channel YouTube-nya GTK. Oh iya. Ya, live streaming. Ya. Yeah. Ya. Nanti bisa juga sama Budia. Untuk game development dan IoT tadi di chat di atas Bapak ada sudah kami share juga. Pak Isnandi. Bu Arni, apakah sudah siap untuk menyampaikan sesuatu tadi seperti masih rahasia ini? Silahkan Bu Arni. Iya Pak, saya Bu Arni. Halo, maaf ini suaranya agak di sini sinyalnya kurang jelas. Oh, Tolong. ada. Ya. Yang disampaikan Bu, monggo Iya, silakan. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Arni Sulistiawati dari SMKN Duduk Sampean Gresik. Bapak Ibu Panitia, saya ingin menanyakan bahwasanya saya kebetulan di sini adalah Kepala Laboratorium Sains. Saya di sini mendaftarkan bersama 3 teman saya. Beliau adalah Bu Badia dan Bu Titi. Beliau adalah pengampu jurusan akuntansi dan kewirausahaan. Di sekolah kami, insya Allah UKM itu sudah berjalan. Cuman kami di sini kesulitan bagaimana cara memasarkan dari beberapa produk yang sudah ada dan yang akan kami rakit untuk menjadi produk-produk unggulan yang maksudnya saya itu gini ya, produk unggulan terutama di SMK kami dan bisa dijadikan kebersamaan dari beberapa SMK yang ada di Jawa Timur khususnya dan umumnya untuk SMK mungkin seluruh Indonesia. Itu aja mungkin Pak Hairul, kami mohon masukan dari para panitia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Arni. Waalaikumsalam. Jadi memang beberapa yang lomba, termasuk IoT tadi disampaikan Pak Khairul Pras sama game development, tuntutan terakhirnya selain masalah produk itu memang harus bisa kalau ada memang produk jadinya atau tangible atau ada produknya begitu harus bisa dihilirisasi atau dipasarkan begitu ya. Tapi kalau yang game development bisa dipublish atau dirilis di media-media yang bisa menghasilkan begitu. Itu tuntutannya memang Bu Warni dan Bapak Ibu. Tapi secara global Bapak Ibu memang tuntutan dari Direktorat Vokasi Pak Wikan, kalau Bapak Ibu mengikuti di beberapa webinar yang dipimpin beliau juga dari Direktur Jenderal SMK Pak Barun itu juga begitu. Memang SMK dituntut untuk menghilirisasi produknya begitu ya, baik mau TEVA atau yang lainnya. Kalau kita fokus di KKGS ini, KKGS kalau cara tips and triknya nanti saya sebagai pengampu juga masih belajar Pak Bu Ani. Kami di SMK Krian 1 juga dalam proses belajar untuk melakukan hilirisasi produk yang kami hasilkan gitu ya, sesuai dengan tuntutan Direktorat Jenderal gitu ya. Nah,
untuk jelasnya nanti mungkin saya hanya bisa mengatakan Bu Ani ikut bidang KKGS apa, dan di situ nanti pasti akan ada pembekalan lagi dari narasumber yang lebih ahli. Contoh misalkan nanti di game development, saya sendiri pribadi belum punya produk untuk game karena kami program kalian ini RPL. Jadi Play Store kami belum ada yang kami upload. Tapi produknya ada sih, gamenya ada sudah jadi, tapi belum kami upload. Nah kami juga kesempatan ini juga akan belajar dengan para expertise gitu ya, para ahli di bidangnya. Jadi ada dari Game Lab tadi, ada dari CMDP, ada dari tempat gambar dan dari PENS Surabaya. Nah nanti monggo silakan untuk lebih jelasnya nanti untuk pemasaran, saya juga sedang belajar. Silakan nanti sesuai dengan bidang yang diikuti di KKGS ini, silakan untuk menggali lebih banyak gitu ya dari para expertise gitu ya. Kita guru, kita juga sedang belajar guru Abaran itu direktur vokasi ya? Itu sih Bu Ani yang bisa kami jawab karena kami juga sedang belajar untuk menghilirisasi produk yang kami buat gitu. Kami juga punya TEPA di SMA kami punya TEPA di semua jurusan. Musikan ada, di RPL ada, listrik ada produknya, di pengelasan juga ada produknya. Kami juga sedang belajar untuk hilirisasi. Tapi memang tahun ini kami fokus sih untuk melakukan itu. Tahun sebelumnya kami juga gimana cara masih mencari strategi bagaimana itu. Tapi kalau kita fokus di KKGS-nya, nanti monggo digali saja. Bu Ani ikut bidang lomba apa, sudah itu dimanfaatkan yang sebesar-besarnya, digali banyak ilmu di situ. Ya. Itu Bu Ani dari saya Pak Noni, Pak Khairul, saya rasa waktunya sudah cukup ya. Ya Bu. Sekitar 4:10. Ya. Pertanyaannya banyak ya, sudah dijawab oleh Bapak Noni dan Khairul. Waktunya untuk sesi ke pemateri yang kedua. Baik. Saya mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan kata dan tingkah laku yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri, saya mewakili SMA Trian 1 dengan Pak Khairul mungkin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noni dan Pak Khairul atas materi yang telah diberikan dan beberapa penjelasan-penjelasan dari pertanyaan para partisipan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya materi sesi yang kedua, nanti setelah itu di akhir-akhir materi Pak Gatot beserta Ibu Suhartati akan menyampaikan closing materi. Oleh karena itu kami persilahkan yang dari SMK Negeri Porwo Asri Kabupaten Kediri, apakah sudah siap ya Pak Tori ya? Halo? Budia, terdengar suara kami? Siap. Ya Pak Tori, Pak Tori kami persilahkan akan menyajikan materi tentang IPA dan Sekolah Pencetak Wirausaha. Ya, beserta tim monggo. Kami persilakan waktu, nanti kita sambil menunggu Pak Gatot dan Ibu Suhartati nanti. Kami persilakan. Terima kasih, baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk share screen. Baik. Ini KKGS di kami. Baik, sebentar Bapak Ibu, ini loading opening PPT-nya. Baik, nah Bapak Ibu, ini camp kreatif guru SMK Indonesia. Tadi beberapa di kolom chat sudah ada yang tanya, ada yang pengen join IPA tapi bingung, ada yang wirausaha juga, SPW-nya malah nanti yang terakhir.
Nah, ini informasi di awal juga kami sampaikan untuk SPW itu pengampunya nanti SMKN 1 Juwiring Klaten. Nah, ini tadi dari pihak SMKN Juwiring sudah kami coba hubungi kepala sekolah maupun koordinator pengampunya. Ini nanti sedang diskusi apakah nanti presentasi sendiri ataukah diwakilkan oleh kami. Untuk kali ini kami mewakili dari SMKN 1 Purwasri Kabupaten Kediri sebagai pengampu KKGS bidang tema IPA. Baik, ini Camp Kreatif Guru SMK Indonesia. Ini nama sekolah kami SMK Negeri 1 Purwasri. Nama kepala sekolah kami Bapak Dr. Andes Masrokan MM. Ini nama kepala sekolah kami. Saya sendiri koordinator pengampu di bidang tema IPA ini, Koryadi Surya. Ini email dan kontak kami. Bila nanti Bapak Ibu merasa membutuhkan juga untuk informasi lanjutan bisa menghubungi kami. Baik, ini untuk temanya kami punya tema secara internal, yakni dari limbah menjadi berkah begitu. Jadi harapannya nanti fokus temanya memang IPA, tapi kami ingin ada subtema yakni adalah pengolahan limbah. Di pengolahan limbah ya. Jadi temanya kami limbah menjadi berkah begitu. Nah, ini untuk yang namanya tim pengampu. Tim pengampu kami ini ada instansi pendamping, ada Universitas Erlangga, Unair Surabaya, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS, ILH Pemkot Kediri. Ini juga ada nanti pendampingnya dari Siamolek. Kita masih klarifikasi ini dari Siamolek atau ITB-nya untuk industri yang saat ini terkonfirmasi dari PT Indoprima Gemilang, dan nanti akan kita coba tambah lagi dari instansi-instansi pengampunya sesuai dengan karakteristik materi yang diperlukan untuk KKGS bidang tema IPA ini. Jadi KKGS ini terlaksana sinergi antara Direktorat SMK, Siamolek, dan lembaga instansi IDUKA maupun kami SMK Purwasri sebagai SMK pengampu. Seluruh KKG ini pendaftaran tim peserta secara daring. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah memang informasi paling update, Jawa Timur itu pendaftarnya paling banyak Bapak Ibu. Jadi guru-guru itu pendaftarnya paling banyak dari SM di Jatim, di Jawa Timur. Tapi yang kami sesalkan dari 15 itu banyak yang memilih nomor 1 itu SPW, itu Jawa Tengah. Terus lagi untuk yang kedua itu Smart School itu juga di Jawa Tengah, Salatiga. Jadi 1 itu Juwiring, paling banyak 100 lebih pendaftarnya sudah 143 terakhir. Terus kalau untuk yang SMKN 2 Salatiga itu sudah 50 sekian begitu. Sementara yang Jawa Timur semuanya masih di bawah 50. Kami berharap nanti Bapak Ibu cukup tertarik untuk bisa join di kegiatan KKGS yang diampu oleh SMK-SMK di Jawa Timur, karena ada 15 tema dan lagi 7 diantaranya itu pengampunya semua dari Jawa Timur. Jadi 8 itu dari luar provinsi se-Indonesia, tapi kalau untuk 7 dari 15 itu adalah SMK di Jawa Timur. Nah, ketepatan kami presentasi tentang IPA, jadi nanti kami berharap Bapak Ibu juga berkenan mendaftar, tertarik juga di bidang IPA kami. Pembelajaran yang kedua ini adalah secara daring, pembelajaran secara daring selama 9 minggu. Nanti kita akan sesuaikan apakah perlu 9 minggu atau 11 minggu. Detail akan kita sampaikan lewat Juknis. Nanti setelah pendaftaran tim peserta secara daring terkolit dari pusat, kami akan download. Setelah itu kita download, kita akan siapkan komunikasi sebagai grup WhatsApp, hingga nanti komunikasi dengan peserta kaitan Juknis, aturan regulasi lombanya, kita akan sampaikan di grup itu secara teknis. Ini pertemuannya nanti per pertemuannya 45 menit, maksimal mungkin 90 menit. Jadi nanti pertemuannya harapannya 1 pekan itu 1 kali, sehingga tidak begitu mengganggu aktivitasnya Bapak Ibu, sehingga nanti bisa 1 pekan 1 kali. Bapak Ibu juga kegiatannya daring, sehingga nanti bisa fleksibel untuk kegiatannya begitu. Berikutnya adalah penyelesaian dan pengiriman tugas akhir selama 8 minggu. Jadi 8 minggu itu rentan waktu di mana selama 2 bulan kurang lebih atau 1,5 bulan 6 minggu nantinya Bapak Ibu akan proses di mana membuat pengerjaan.
proyeknya. Jadi kalau yang keduanya adalah pembelajaran secara daring, ini Bapak Ibu akan materi dari para expert. Ketika Bapak Ibu dapat materi dari para expert, ini Bapak Ibu dapat keilmuan baru, wawasan baru begitu. Pada akhirnya nanti juga di sana ada tahap sesi tanya jawab dan lain untuk menggiring tema Bapak Ibu semakin matang. Sehingga nanti ketika proses pembelajaran daring ini selesai, masuk di tahap 3. Di tahap 3 ini adalah penyelesaian dan pengiriman tugas akhir. Nah ini dalam 1,5 bulan atau 2 bulan, 6 minggu atau 8 minggu, Bapak Ibu akan fokus mengerjakan. Mungkin kami akan kontrol selama 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali untuk Zoom lagi. Nah, ketika Zoom itu nantinya kita akan coba untuk kontrol Bapak Ibu dalam penyelesaian dan pengiriman tugas akhir. Kami akan ada pendampingan. Jadi pendampingan kami tidak seminggu sekali, tapi bisa 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali via Zoom. Itu untuk memastikan bahwa nanti tidak terlewat, tidak terlupa, sehingga kami ingin mendampingi para peserta ini memang benar-benar untuk fokus dalam kegiatan pelaksanaan ini nantinya. Jadi ketika penyelesaian dan pengiriman tugas akhir itu memang nantinya kami tidak akan Zoom rutin seperti kegiatan yang kedua, tapi kami akan kontrol secara berkala. Sekali lagi kepentingannya untuk mengkontrol Bapak Ibu kegiatannya lancar. Baik, berikutnya ini yang keempat, tahapannya adalah penganugerahan hadiah dan sertifikat bagi tugas akhir terbaik. Jadi kalau hadiah memang untuk tugas akhir terbaik Bapak Ibu, tapi kalau sertifikat itu ada 2, baik peserta maupun tugas akhir terbaik dapat sertifikat tersendiri begitu. Jadi kalau tugas akhir terbaik dapatnya 3 Bapak Ibu, hadiah nominal uang, terus sertifikat, dan juga sertifikat juara dan sertifikat peserta. Dan jadi kalau menang itu 3, tapi kalau peserta saja itu dapatnya cuma 1, sertifikat peserta gitu.